Itu aja kalau kita melakukan sebuah tindakan, apalagi kita nggak melakukan apa-apa. Anda terus berpikir hingga Anda mengalami nggak bisa tidur ya di malam hari. Kalau mereka yang sadar dan mereka mengikuti kita dalam prosesnya, mungkin mereka bisa mendukung. Kesalahan umum yang sering dilakukan ketika menerapkan law of attraction untuk menarik yang namanya uang. Ya mungkin kesalahan ini nggak disadari atau kesalahan ini mungkin dianggap hal yang biasa ya. Karena ketidaktahuan atau memang ya nggak ngerti sama sekali. Namun ketika Anda sudah belajar dan Anda menemukan channel ini, tentu saja Anda bisa mendapatkan wawasan yang itu Anda tadinya nggak tahu, sekarang jadi tahu dan Anda bisa belajar ya. Kita akan bahas beberapa hal yang itu mempengaruhi atau itu sebuah kesalahan ketika kita menerapkan law of attraction tentang uang. Kita langsung mulai aja di poin pertama, fokus kekurangan. Terkadang seseorang ini justru lebih fokus pada kekurangan daripada kelebihan. Terus dia ungkapkan juga, misalkan nih dia bercerita dengan banyak temannya bahwa dia kekurangan, terus dia ini hidupnya itu menderita atau hidupnya ini penuh dengan masalah. Ya sebenarnya itu memang kalau terjadi kita bisa membaliknya dan kita bisa melakukan hal yang berbeda dari apa yang kita alami. Misalkan nih, Anda sedang kekurangan uang. Nah, dari situ pikiran Anda harus melakukan manipulasi bahwa Anda ini sedang banyak uang dan tidak merasa kekurangan. Namun orang yang merasa kekurangan itu biasanya ya, itu terbawa. Jadi mungkin saat ini memang pegang duit atau dia punya duit. Namun ketika dia mau gunakan untuk kebutuhan, dia akan berpikir lagi nanti ke depannya, wah ini kayaknya kok uangnya nggak ada, uangnya kurang, nanti kalau habis gimana, kalau nggak ada pemasukan lagi gimana, dianya bingung. Mungkin itu sebenarnya bagi yang belum tahu adalah hal yang biasa, tapi dampaknya itu ke diri kita, bagaimana kehidupan kita, dan itu bisa mempengaruhi bagaimana uang itu datang, dan uang itu bisa menghampiri kita. Ya mungkin prosesnya beda-beda ya, ada yang memang sedang pada fase tertentu itu belum mendapatkan apa-apa, dan apapun yang dikerjakan mungkin juga mengalami hal yang tidak diinginkan juga. Namun ketika itu semua sudah terlewatkan, semua itu sudah dijalani dan sudah tahu ilmunya dan bisa keluar dari situ, maka ya kehidupannya akan berubah. Namun kadang ada orang yang tadinya kekurangan terus belajar hal seperti ini dan dia menyangkal, itu juga banyak ya, bukan hanya orang wah gua kekurangan terus mengakui. Nah itu yang sering saya temukan. Jadi udah dia kekurangan, dia nggak mau mengakui dan nggak mau merubahnya. Apapun jalannya itu sebenarnya bisa menjadi pematik atau itu menjadi kunci awal yang akan membangkitkan Anda dan akan merubah sebuah kehidupan yang mungkin semua orang nggak tahu dan semua orang nggak paham tentang apa yang Anda pelajari. Namun ketika Anda mau menerapkannya dan Anda mau mengikuti prosesnya, karena semua butuh waktu ya. Seperti contohnya gini, kupu-kupu itu kalau kita ngeliat kan indah banget ya, dan dia terbangnya itu cantik banget. Sebelum dia menjadi kupu-kupu, dia kan pasti jadi ulat dulu, dari telur ke ulat, terus habis itu ke pompong baru di kupu-kupu. Karena apa? Itu butuh proses. Kan nggak mungkin dari telur langsung jadi kupu-kupu, pasti melewati proses tertentu. Dan itu juga kita temui atau kita jalankan dalam kehidupan ini. Memang kita sedang dibentuk. Dibentuknya apa? Ya kita mungkin merasakan sakit, kekurangan, atau kita merasakan hal-hal yang sebenarnya di luar keinginan kita. Namun mau nggak mau kita harus menghadapinya. Ingat loh, dihadapi, bukan kita pasrah dan menyerah. Dihadapi. Apapun yang akan Anda jalankan ya siap jalankan aja. Mau prosesnya bagaimana, cacian makian itu udah abaikan aja. Karena orang lain itu hanya akan melihat ketika kita ini udah berhasil, bukan ketika kita sedang dalam proses. Kalau mereka yang sadar dan mereka mengikuti kita dalam prosesnya, mungkin mereka bisa mendukung, mereka bisa kasih ya mungkin secara bukan materi ya, tapi mereka udah support nih untuk mental kita. Dan dari situ apa? Ya kita akan menjadi orang yang akan berhasil karena apa? Supportnya banyak. Meskipun Anda nggak dapat support, Anda jangan pernah fokus pada kekurangan dan Anda fokus aja pada kelebihan yang akan Anda raih ke depannya dan nikmati aja apa yang Anda jalani saat ini. Teruslah berkembang dan selalu belajar. Kita lanjut di poin kedua, tidak melakukan tindakan. Nah, seperti halnya tadi ya,
barusan kita bahas juga, kita nggak melakukan tindakan sekecil apapun kita tidak mau action. Ya mungkin kalau orang yang berpikiran kalau kita udah melakukan tindakan langsung otomatis berubah bla bla bla, enggak juga, karena itu menunggu momentum. Tuhan mau memberikan sesuatu itu nunggu momentumnya, kita siap atau belum, atau kita siap atau enggak. Nah itu banyak faktor yang perlu kita pelajari dan banyak faktor yang perlu kita lewati juga, karena nggak serta-merta Tuhan ini langsung ngasih gitu ya. Itu aja kalau kita melakukan sebuah tindakan, apalagi kita nggak melakukan apa-apa. Mungkin Anda melakukan tindakan sekecil apapun, ya dampaknya nggak langsung, tapi dari situ Anda sudah memulai langkah di tangga pertama dan nanti akan naik sampai ke puncak. Nah dari situ apa? Ya prosesnya memang ada, capek ya memang, tapi semua akan dibayar dengan apa yang dihasilkan. Kan sering dengar nih motivator-motivator ngomong kan, hasil tidak mengkhianati proses atau apalah. Nah seperti itu. Ya memang iya, ketika kita berproses, ketika kita ditempa ya semuanya berjalan dengan ya nggak seperti apa yang kita pikirkan. Namun kalau Anda nggak ada tindakan sama sekali, Anda hanya berdiam diri, itu nggak akan merubah apa-apa. Kadang kita udah bertindak, kita udah mengambil action, kita udah mengambil langkah. Dari situ pun kadang ada yang salah. Dalam artian gini, oh potensinya nggak di sini. Tapi apa? Kita punya ilmunya dan kita bisa kembangkan untuk hal-hal lain. Mungkin kita menjalankan sesuatu yang berbeda dari yang tadinya kita memulai itu. Karena kita udah punya dasar ilmunya dulu, kita bisa berani melangkah lagi. Oh, resikonya begini, ya udah jalani aja kan gitu. Belum lagi, ketika kita nggak berani melakukan apa-apa, kita itu nggak akan mendapatkan apa-apa juga. Orang kita melangkah aja. Meskipun kita juga berpikir ya ini solusinya bagaimana. Mungkin kita pegang ponsel, kita pegang laptop kalau ada. Terus kita berpikir kita lagi research apa yang harus dilakukan dan bagaimana polanya. Itu kadang kita dianggapnya nggak kerja, kita nganggur. Dan ketika pikiran kita capek, ya kita butuh istirahat juga kan. Kita istirahat. Namun kadang orang kan nggak tahu di malam hari ketika Anda dalam posisi yang memang pengen bangkit dan pengen mengambil sebuah tindakan, Anda terus berpikir hingga Anda mengalami nggak bisa tidur ya di malam hari. Nah orang itu nggak tahu, taunya apa? Anda pemalas, Anda ini nggak ngapa-ngapain, Anda nggak kerja, nggak seperti itu. Karena langkah kecil itu bisa merubah ya. Apapun langkahnya, nggak harus Anda berbondong-bondong pergi kemana, terus Anda merantau dan lain-lainnya. Tapi Anda bisa mulai di tempat Anda dulu. Apa yang bisa Anda kerjakan, ya itu kerjakan. Karena kita nggak tahu di depan itu mau bagaimana. Selama kita mau menjaga impian kita, maka kita akan mendapatkannya dan kita akan meraihnya. Kita lanjut di poin ketiga. Tidak konsisten. Ini banyak sekali saya temui ya orang yang nggak konsisten. Dalam artian gini, dia baru menjalankan satu bidang. Terus di bidang ini, dia ini nggak bisa komit. Jadi baru mulai merasa, wah udah jalan. Mungkin sebulan 2 bulan awal atau dari bulan pertama sampai bulan ketiga, itu jalan. Dia mikirnya udah settle, udah stabil. Bakal kedepannya seperti itu terus. Padahal yang namanya bisnis nggak seperti itu. Atau dalam pemikiran kita pengen sesuatu, namun ada mungkin omongan orang, mungkin teman-teman kita yang menganggap bahwa kita ini berangan-angan, kita ini nggak bakal maju. Kita putus asa. Nah besok lagi ketemu orang yang bisa memberikan dorongan lagi, kita akan terangkat lagi semangatnya. Nah dari situ apa? Ya kita nggak konsisten, jadi dikira main-main. Jadi alam semesta melihatnya bahwa kita ini orang yang nggak serius. Dan setelah itu ya sudah, kerjakan aja sendiri. Jadi Anda nggak bakal dapat peluang lagi. Nah itulah yang harus kita hindari ya. Ketika kita menerapkan law of attraction, kita juga harus konsisten. Misal Anda pengen penghasilan berapa, ya fokuskan di situ. Anda memang bisa mendapatkan itu. Namun Anda perlu konsisten dan memulai sebuah langkah kecil ya. Apapun itu langkahnya, memang nggak langsung boom, nggak langsung mendapatkan apa yang Anda inginkan. Namun setidaknya Anda sudah membuka ruang untuk keberlimpahan itu masuk dan Anda menjadi orang yang sukses. Dari situ saya bukan mengajari ya. Saya hanya berbagi aja dan menyampaikan apa yang menjadi pengalaman dan apa yang menjadi sesuatu yang sudah saya temukan dari kebanyakan orang. Teman-teman selamat belajar dan mari kita diskusi. Silahkan tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan. Sukses berlimpahan. Di layar kecil ku temukan channel yang beri harapan. Hai Albert, kau menyapaku dengan cinta dan pesanmu tentang cara menarik semesta dengan hati dan pikiran terbuka. Kau
mengajarkan hukum tarikan.